Assalamualaikum, selamat datang di video saya. Yuk disimak videonya. Baiklah, pertama, perkenalkan saya Wulandari. Halo semuanya, kalian bisa memanggil saya Ulan. Say hi. NIM saya 2215053. Saya di program Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, kelas 2, 2B atau semester 2. Saya studi di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Mata kuliah komunikasi antar pribadi yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Komariah. Saya mengambil tema dengan yang berjudul pesan verbal. Baiklah, yang pertama, pengertian pesan verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak digunakan dalam hubungan antar manusia. Melalui kata-kata, kita bisa mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, menyampaikan fakta, data, dan informasi, serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar, dan lain-lainnya. Sedangkan komunikasi verbal menggunakan tulisan dilakukan secara tidak langsung antara seseorang dengan orang lain yang dalam penyampaiannya menggunakan media surat, gambar, lukisan grafik, tabel, dan lain sebagainya. Baiklah, berikutnya jenis-jenis komunikasi verbal. Yang pertama, berbicara dan menulis. Berbicara merupakan bentuk komunikasi menggunakan vokal atau suara, misalnya presentasi yang dilakukan ketika rapat, sedangkan menulis merupakan komunikasi verbal tanpa vokal, misalnya surat menyurat dalam bisnis. Yang kedua, mendengar dan membaca. Mendengar yaitu pengambilan makna dari segala sesuatu yang didengarkan dengan melibatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami, dan juga mengingat. Sedangkan membaca yaitu merupakan suatu jalan untuk memperoleh informasi dari sesuatu yang ditulis. Baiklah, berikutnya karakteristik komunikasi verbal. Yang pertama, ringkas dan jelas, yaitu menyampaikan informasi secara to the point atau tidak bertele-tele agar para pembaca bisa memahami dengan jelas. Yang kedua, mudah dipahami pendeharaan katanya, yaitu suatu penyampaian informasi atau kumpulan kata-kata yang disampaikan oleh pembaca dapat dimengerti oleh audiens atau pendengar. Yang ketiga, arti katanya dapat bermakna konotatif dan denotatif. Konotatif adalah kata yang memiliki makna kias. Makna kias yaitu makna yang memiliki arti yang tidak sebenarnya, di mana seseorang harus menerka dari maksud tersebut. Sedangkan denotatif, kebalikan dari konotatif, yaitu makna yang memiliki arti yang sebenarnya dan apa adanya seperti yang sehari-hari kita gunakan. Baiklah, yang berikutnya 4. Intonasi suara dapat mempengaruhi isi pesan, yaitu intonasi suara dapat mempengaruhi isi pesan karena intonasi adalah kalimat yang akan mempengaruhi proses berkomunikasi dengan orang lain melalui nada suara yang disampaikan. Emosi sangat berperan dalam nada suara ini. Yang kelima, kecepatan berbicara yang disamakan dengan tempo dan jeda yang baik, yaitu dari kecepatan berbicara dengan tempo dan jeda, yaitu cara seseorang yang penyampaiannya atau pengucapan memiliki cepat atau lambatnya suatu nada yang diucapkan, dan dalam penyampaian informasi seseorang juga membutuhkan perhentian kalimat atau yang disebut juga dengan jeda. Yang keenam, disertai unsur humor, yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk menyalurkan ide-ide yang memberikan suatu wawasan atau dapat menghibur yang bisa membuat para pendengar atau pembaca tertawa agar membantu mengurangi ketegangan atau pendengar atau pembaca dapat menghasilkan dukungan. Berikutnya unsur-unsur komunikasi verbal. Yang pertama, kata. Kata yaitu makna pada suatu pilihan kata yang digunakan adalah abstraksi yang telah disepakati maknanya, sehingga komunikasi verbal bersifat intensional dan harus dibagi atau di-share di antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Yang kedua, bahasa. Bahasa adalah suatu sistem yang memungkinkan orang dalam berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan tertulis pada kertas ataupun elektronik. Bahasa memiliki fungsi yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Fungsi itu digunakan untuk mempelajari dunia sekitarnya, membina hubungan yang baik antar sesama dalam kehidupan manusia. Berikutnya fungsi komunikasi verbal. Yang pertama, penamaan.
Penamaan merupakan fungsi bahasa yang mendasar dalam kehidupan manusia. Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasikan objek, tindakan, atau orang dengan menyebut sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. Yang kedua, interaksi. Fungsi interaksi menunjukkan pada berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati ataupun kemarahan dan kebingungan. Yang ketiga, transmisi informasi, yaitu fungsi transmisi informasi adalah bahwa bahasa merupakan media untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Keistimewaan bahasa sebagai sarana transmisi informasi yang lintas waktu dengan menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, memungkinkan kesinambungan budaya dan transisi kita. Baiklah, segitu saja yang dapat saya paparkan materinya. Jikalau ada kesalahan terhadap video saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, and like. Bye-bye, terima kasih.